Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Baby Channel di kelas ruang bahasa. Pada kali ini kita akan membahas tentang tema menyampaikan pidato persuasif. Itu pada bab 2 kelas 9 semester 1. Apa itu pidato persuasif? Tentu siswa sekalian pernah mendengar apa yang dikatakan pidato persuasif. Pidato persuasif itu sendiri adalah merupakan bagian daripada eksposisi. Seperti yang telah kita pelajari sebelumnya, bahwa eksposisi itu digunakan untuk meyakinkan pembaca atau pendengar dengan menyejukkan argumen dari satu sudut pandang, yaitu menyajikannya dari satu segi sudut pandang. Dengan mengambil satu sudut pandang dan membuktikan kebenarannya, kita bertujuan meyakinkan orang lain untuk melihat suatu persoalan hanya dari satu sisi. Itulah yang dikatakan pidato persuasif atau teks eksposisi. Ada 3 tipe berbeda eksposisi. Pertama, ada yang dikatakan eksposisi yang dapat mengubah sikap orang atau mengubah pandangan orang tentang suatu hal. Contoh, tulisan yang persuasif ini dapat kita temui di editorial, di koran, surat kabar, orang berpidato, pidato politik, kampanye, orang berkhutbah. Itu semua bisa ketemukan di teks eksposisi. Pada bagian kedua, eksposisi juga dapat digunakan, dimanfaatkan untuk mempromosikan menjual barang, jasa, dan aktivitas. Misalnya kita lihat ada di koran-koran yang mempersuasi orang lain agar dia mau membeli produknya, baik di iklan yang ada di media elektronik maupun di media cetak. Semua itu menggunakan teks eksposisi, yaitu tujuannya mempengaruhi orang lain agar mau membeli produk tersebut. Selanjutnya, pada tipe ketiga, eksposisi dapat digunakan untuk membela sesuatu. Misalnya, bahasa yang digunakan para lawyers, para pengacara untuk membela kliennya berdasarkan sudut pandang mereka yang mengacu pada undang-undang. Itulah yang dikatakan eksposisi dapat digunakan untuk membela suatu kasus. Selanjutnya, kalau kita harus mengidentifikasi informasi tentang pidato persuasif, itu biasanya kita akan menggunakannya di dalam kesempatan yang lebih resmi. Kita perlu menyertakan pendapat banyak orang, kita menyuarakan apa yang menjadi kepedulian kita, kita peduli kepada hak-hak baik tentang apapun kepada siapapun. Jadi, ketika kita mendapat panggung untuk berpidato, untuk menyampaikan pendapat, itulah yang dikatakan mengidentifikasi informasi kepada pendengar ataupun pembaca. Oke, bagi sebagian orang mungkin mempunyai kesempatan berbicara di hadapan orang banyak. Itu terasa sangat menakutkan. Tetapi kita tidak akan merasa gugup, kita tidak akan merasa takut kalau kita sudah tahu apa sih yang akan kita bicarakan, apa sih yang akan saya gunakan untuk mempengaruhi orang lain mendengarkan apa yang saya katakan dari sudut pandang saya. Selanjutnya, tujuan pidato persuasif.
bertujuan untuk meyakinkan audiens untuk melakukan sesuatu. Jadi tujuan adalah kita diwajibkan untuk meyakinkan audiens untuk melakukan sesuatu. Misalnya kalau dalam politik, kampanye politik, dalam pemilihan kepala daerah, pemilihan presiden, seseorang itu berorasi, dia mempresentasikan secara persuasif ketika kandidatnya nanti terpilih sebagai calon yang dipilih. Oke, selanjutnya setelah kita mengetahui tujuan pada pidato persuasif, kita akan mempersiapkan langkah-langkah dalam menulis. Setelah kita mengetahui tujuannya, sekarang kita mempersiapkan cara menulis teks eksposisi. Pertama, pelajari topik. Pelajari topik, kita harus mengetahui dulu yang akan disampaikan dalam pidato itu. Hal ini sangat penting biar nanti saat kita melakukannya kita tidak terbata-bata. Bagaimana caranya? Yaitu dengan banyak melakukan kajian-kajian, belajar tentang topik apa yang akan kita sampaikan. Setelah itu, misalnya lagi, kadang pendapat kita tidak sama dengan orang lain. Artinya, topik yang kita ambil dari satu sudut pandang itu mengandung kontroversi. Karena tidak semua hal bisa disetujui oleh orang lain. Jadi, apapun argumen yang kamu buat akan lebih meyakinkan jika membahas suatu hal tersebut dari sudut pandang yang lain. Dengan cara kita harus meluangkan waktu, banyak membaca artikel yang berkaitan atau pergi ke perpustakaan ataupun mengadakan observasi langsung. Selanjutnya, setelah kita mempelajari topik, kita harus mencari sumber orientasi opininya. Siapa yang mengeluarkan pendapat tersebut, kutipan dari siapa. Setelah itu kita kaji kebenaran dari topik yang akan kita pertahankan dari sudut pandang kita. Setelah semuanya kita pelajari, maka kita akan memahami tujuan. Jadi setelah mempelajari topiknya, kedua kita akan pahami tujuan. Penting untuk dipahami secara pasti apa yang ingin dicapai dalam pidato kita. Misalnya, saya akan berpidato tentang Green Peace, tentang kebersihan lingkungan. Otomatis saya harus banyak mengetahui apa sih kendalanya sehingga orang buang sampah sembarang. Apa sih akibatnya? Dan kita bisa memberikan edukasi semua orang agar mereka memahami tujuan apa yang akan saya sampaikan dalam pidato persuasif tersebut. Selanjutnya, kita memahami audiens. Pada keempat, yaitu memahami audiens. Maksudnya begini, audiens yang sedikit mengetahui tentang topik yang memerlukan latar waktu belakang informasi topik yang kita bahas, itu dia lebih sederhana untuk kita menyampaikannya. Tetapi kalau kita mendapatkan audiens yang mendengarkan ceramah kita atau pidato kita tidak sama sekali memahami apa yang akan kita sampaikan, makanya kita harus pahami dulu audiens saya ini bagaimana, dia tertarik dengan apa yang saya sampaikan kah, ataukah dia punya pengetahuan tentang itu, ataukah jenjang pendidikannya dia sudah setaraf itu. Misalnya, bahasa sederhananya seperti ini. Seorang petani tulen, ketika kita harus datang memberikan dia bahasa yang kelas tingkat tinggi di bidang teknik penerbangan, itu kan namanya tidak nyambung. Makanya kita harus pelajari
audiens kita, di mana kita harus berkhutbah, berpidato. Karena dengan audiens yang memahami apa yang akan kita sampaikan, suasananya akan lebih cair. Oke, demikian materi kali ini. Jangan lupa subscribe, tekan lonceng biar anak-anak sekalian tidak ketinggalan dengan tayangan video materi selanjutnya. Terima kasih, tetap sehat dan semangat. Wassalamualaikum.